Kenapa harus dikasih minum langsung dari kayak gini, Pak? Minumnya cepat kenyang. Kalau disuruh minum sendirinya kan malam 2 liter, 3 liter, kalau itu bisa 50 liter. Ini biar tambah bobot badan. Sudah sampai keras gitu ya Pak, kayaknya Pak ya? Nah itu perut kamu udah bisa banget. Nggak bikin bahaya nanti Pak? Iya, Pak. Nah, lamanya nggak masalah. Siapa yang sudah mempersiapkan hewan kurban buat merayakan Hari Raya Idul Adha nanti? Nah, mau kurban sapi boleh, kambing atau domba juga nggak masalah kok. Yang penting niatnya kudu ikhlas, biar dapat pahalanya. Tapi tetap kudu hati-hati ya guys, terutama kalau mau milih sapi yang mau dijadikan hewan kurban. Karena disinyalir ada oknum pedagang curang yang ngakalin bobot sapi dengan cara yang tidak wajar dan pastinya ngerugiin kita sebagai konsumen. Biar paham dan nggak ikut ketipu, tonton aja langsung Buser Investigasi, Muslihat Pedagang Sapi Gelonggongan. Tinggal hitungan hari, umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Perayaan yang identik dengan hewan kurban seperti sapi ataupun kambing membuat permintaan terus merangkak naik jelang hari raya. Harganya pun diperkirakan ikut meroket sesuai permintaan pasar. Di pasar hewan yang cuma buka seminggu sekali ini, ratusan sapi dari berbagai wilayah tumplek-blek di sini. Yang dicari oleh para buyer, sapi-sapi yang sehat dan bodi yang gemoy. Tapi kalau nggak cermat milih sapinya, bisa amsyong juga bos. Karena sapi rentan terserang penyakit mulut dan kuku, PMK, lampi skin disease, LSD maupun penyakit lainnya. Selain itu isu yang nggak kalah mengerikan seputar sapi gelonggong juga jadi perhatian. Apalagi jelang hari raya kurban nanti. Apakah kejahatan gelonggongan ini masih terjadi? Kami coba cross-check langsung ke sumbernya yang biasa melakukan pengemukan sapi diantar oleh seorang kawan. Obrolan santai yang diselipkan unsur investigasi pun dimulai. Ini Pak, saya kan memang rencana cari-cari sapi buat penggemukan juga sih. Oh iya iya. Wah berarti sama mas. Saya itu juga penggemukan ya mas. Oh, Bapaknya di sini penggemukan juga? Penggemukan. Di sini biasanya penggemukan berapa lama ini Pak? Biasanya cuma 2 bulan sudah kita jual mas. Cepet ya? 2 bulan. Kalau nggak 2 bulan nggak laku mas. Rugi penggemukan itu. Oh. Kalau kamu mau penggemukan 2 bulan harus dijual. Kalau Bapak biasanya pakai apa aja Pak? Ya kalau saya tuh mas, pemborannya itu pakai tetes tebu, pakai polar, itu tuh mas. Terus nantinya lihat kondisinya sapi mas. Kondisi sapi nanti dikasih obat cacing itu mas. Terus makannya 2 kali mas, pagi dan sore. Dari ocehannya, belum ada informasi menarik seputar upaya penggelonggongan sapi. Di waktu yang bersamaan, si Babe beranjak ke kandang buat kasih makan sapinya. Semoga kejutan muncul untuk jawab pertanyaan soal penggemukan sapi ilegal. Itu makannya ya Pak ya? Makannya ini, terus nanti ditambah itu rumput itu. Kalau udah dikompor nanti terus langsung dikasih rumput. Ini caranya. Kalau sistem penggemukan seperti ini mas. Beda lagi kalau nanti udah mau dijual. Kalau mau dijual udah beda lagi caranya. Jadi ini mau dijual rencananya? Iya, rencana mau dijual kan 1 bulan nanti tak jual loh mas. Jadi ini biasanya makan ini berapa hari, berapa kali Pak? Saya 2 kali. 2 kali? 2 kali itu pagi dan sore. Dan nanti kalau mau dijual itu pagi tak kompor lagi mas. Pagi. Kan nanti tambah tuh mas, berat badannya kan tambah. Ini biasanya kalau penggemukan ini butuh berapa lama sih Pak? Ya. Penggemukan? Iya. Penggemukan itu 2 bulan mas. 2 bulan ya? 2 bulan udah mas, udah kita jual mas. Berarti itu nggak bisa lama ya? Ya nggak bisa mas, rugi mas. Penggemukan itu kalau nantinya lama, waktunya lama itu rugi mas. Ya beratnya itu kalau nantinya kadang 400 loh, 400 sampai nanti ya 500 mas. 400 itu belinya? Belinya ya 400 kilo. Terus nanti tak jual itu bisa 500, bisa 600 mas. 600 kilo gitu loh. Tapi memang kekejar apa ya, di waktu 2 bulan itu bisa sampai 200 kilo naiknya? Ya kadang
nanti tinggal itu mas. Kalau yang apa ya, sapi yang begitu apa ya nggak ledes, makannya itu bagus, itu bisa ngejar seperti itu. Tapi kalau nantinya ada tuh sapi itu yang kurang makannya, kurang begitu nafsu makan, itu ya kadang cuma 500 mas, naiknya 100 ataupun 200. Di tengah aktivitas pemberian pakan kali ini, nampak sebuah jerigen dengan selang air yang menempel, memicu kecurigaan. Nah kalau ini tuh apa Pak? Oh Ada itu anu mas, itu selang. Heeh. Selang nanti buat tambahan minum mas. Oh kadang juga ini ya, susah minum ya Pak? Nah, susah minum kan nanti ditambah minuman gitu. Tapi memang sapi itu jarang minum sebetulnya Pak. Ya jarang. Minuman gitu. Tapi memang sapi itu jarang minum sebetulnya Pak. Ya jarang mas. Makanya harus pakai ini. Iya harus pakai itu. Nah ini aja masih nisa. Ini aja masih sisa. Nah masih nisa ini, segini, segitu. Kalau nggak ditambah itu kan kurang beratnya. Bingo, ada titik terang nih. Tapi cerita ini belum valid kalau belum ada bukti konkretnya. Jelang subuh, kami balik ke kandang si Babe. Sebelum dilego ke pasaran, ada aktivitas menarik yang menyedot perhatian kami. Ini Pak mau ngasih minuman. Gini ya Mas, kalau saya pas mau berangkat ke pasar, mau kita jual, caranya saya seperti ini Mas. Biar nanti kan tambah berat, tambah nanti ya beratnya tambah gitu loh. Kalau nggak seperti ini, nggak bisa tambah Mas. Karena minumnya nggak Mas. Nih, kalau nggak dikasih minuman gini, kurang nanti beratnya kurang. Sehingga saya seperti ini caranya. Nah, seperti ini, tak kasih minum langsung gini Pak. Pak biasanya kalau kayak gini tuh di pas lagi mau apa seperti ini? Mau ke pasar, mau kita jual. Tapi memang sudah jadi kebiasaan. Iya jadi kebiasaan saya seperti itu. Karena kalau nggak kebiasaan nggak kita tambah air biasa gini, nanti kurang Mas hasilnya saya. Berapa banyak nih Pak pemberian gitu nih Pak? Pemberian ini, Air airnya ya 20 liter sampai 30 liter. tujuannya buat apa sih biar apa sih sebetulnya? Ya sebenarnya nanti kalau ditimbang kan tambah bobot yang pertama, yang kedua nanti kalau dijual kan tambah. Jadi nanti nggak rugi Mas. Tapi kalau cuman khusus dikasih kumpulan kan nanti rugi. Tapi memang nggak bahaya sebetulnya buat Ya. sapinya. Ya resiko sebenarnya itu. Tapi ya bagaimana lagi? Ya, terpaksa, yang jelas terpaksa. Kalau nggak seperti ini rugi. Praktik curang yang tidak berperik hewanan ini ternyata sudah jadi rutinitasnya untuk mengupgrade bobot sapi dengan cara ngebut. Pengaruhnya besar kali ini. Perutnya udah kelihatan gemuk, kelihatan besar tuh. Nah nanti kan ditimbang lebih berat, lebih
lebih berat lagi daripada biasanya. Kalau ditambah ini kan sudah kelihatan keras tuh. Sudah kelihatan keras. Kelihatan keras, kelihatan besar tuh. Tidak tuh. Nih. Lemas dan tak banyak bergerak, puluhan liter air dipaksa masuk ke dalam lambung sapi ini. Lalu, masih lakukah sapi lemas lunglai ini dijual ke pasaran? Sebuah pasar tradisional yang disebut menjadi lapak untuk melego sapi karbitan milik si pedagang, kami telisik. Terus, gimana nasib sapi yang digelonggong semalam? Kudu nanya sama si Babe nih. Tadi di sini. Ya, Pak. Ini di sini. Belum laku nih. Yang mana? Oh ini ya. Yang semalam itu ya? Iya, ini. Nah kalau ini rencana mau dijual berapa nih Pak? 35, Mas. 35. Memang ini apa? Memang standarnya gitu ya? Nanti kurang sedikit nggak apa-apa. Gimana? Kurang sedikit nggak apa-apa. Oh iya. Bisa ditawar nanti. Si Babe kayaknya bakal ketiban duit gede tuh. Ya, Pak. Ini kenapa nih, Mas? Habis apa? Oh, iya. Kamu dong ini melawir meni. Bapak, kalau nyuman 3 jasa. Makanya kurang sedikit. Awalnya berapa, Mas? Itu nanti 30. Sekarang gini aja, Mas. Ya, kalau masih mau, 33 nggak apa-apa lah. 33 gimana? Terus 32 we lah. Jadi bobotnya berapa? 600. Terus gimana ya Pak? Nanti tak kasih panjer nanti ya. Sisanya langsung ya. Oh ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa sekarang kan tanda terima kalau ada jadi. Oh iya. 1 juta. Hitung. Ya, 1 juta ya. Oh tinggal dia ya. Oh jadi. 32 juta rupiah, angka yang disepakati untuk karbitan sapi gelonggongannya. Nggak pakai lama, sapi yang udah laku langsung dikirim ke buyer bersama sapi-sapi lainnya. Nyata, praktik curang ini masih eksis. Sementara bisnis sapi gelonggongan ini bikin masyarakat pastinya khawatir. The next question, seberapa masif aksi curang ini terjadi di kalangan pebisnis pengemukan sapi itu? Lewat arahan teman, sebuah kandang sapi yang lokasinya berbeda dengan sebelumnya, coba kami selidiki. Hampir azan subuh, si bapak ini mulai sibuk di kandang sapi miliknya, pemberian pakan sapi. Ini yang tergambar saat kami intai dari luar kandang. Normal-normal aja, nggak ada yang kelihatan aneh. Saat si bapak berkegiatan di jam yang kebanyakan orang masih menikmati mimpi tidur nyenyak. Selang beberapa menit, ada hal yang ngebuat kami memicingkan mata. Tuh bapak ngapain ya? Ribet banget ngurusin selang segala. Kelihatannya tuh sapi aus guys. Tapi kok langsung disogok ke mulut sapinya ya? Kalau disuruh minum sendirinya kan paling 20 liter, 30 liter. Kalau ini bisa 50 liter. Butuh konfirmasi, langsung aja deh kita amprokin. Tapi sama temen guys, biar si bapak nggak mikir yang aneh-aneh. Biasa Mas, makan sapi. Lembur ya kan? Ya bukannya lembur Mas. Besok kan mau pasaran terus kasih makan sapi, kasih minum. Ini lagi diapain nih Pak? Ini kan Mas, makanya minumnya kan agak susah. Nanti kita kasih minum aja di iniin biar cepat. Minumnya cepat. Oh kenapa harus dikasih minum langsung dari kayak gini Pak? Ini biar Mas, nanti kan cepet minumnya cepet kenyang. Kan gede. Tapi emang susah ya Pak kalau suruh minum sendiri Pak? Iya benar enggak, tapi kita biar minumnya bisa maksimal gitu. Dan nanti perutnya bisa padat gitu. Maksimal tuh maksudnya gimana Pak? Ya kan kalau disuruh minum sendirinya kan paling-paling
20 liter, 30 liter, kalau ini bisa 50 liter. Banyak banget berarti Pak. Iya, kan biar padat banget perutnya nanti. Emang selalu dikasih minum model seperti ini Pak? Oh ya enggak mas, ini ya kalau pas mau, ini kan kebetulan besok mau pasaran. Kalau hari biasa ya minum semaunya aja, enggak begini kan, ini biar tambah bobot badannya. Oh jadi karena mau pasaran harus ini diminumin yang banyak kayak gini Pak? Pokoknya diminum yang sekenyang-kenyangnya pokoknya, semampunya. Waduh, bener-bener deh. Tuh selang udah bermenit-menit nggak dicabut juga sob dari mulut sapi. Sampai tuh sapi berontak gitu. Gumoh-gumoh pula. Kelihatan banget udah nggak kuat nampung air. Kelihatannya kalau udah mulai kenyang gimana Pak? Itu perutnya udah besar banget kan. Ya, kelihatan juga. Itu besarnya. Sudah sampai keras gitu ya Pak kayaknya Pak ya? Udah keras. Tapi nggak apa-apa itu Pak? Wah, nggak apa-apa, biasa. Nggak bikin bahaya nanti Pak? Ya, enggak lah. Kalau mamanya nggak masalah. Emang sudah sering pakai gini Pak? Ya, bukan sering, tapi ya sudah berkali-kali. Biasanya momen apa Pak? Ya, biasanya sih kalau yang jelas kalau kebutuhan daging banyak, nah kita pasti ya melakukan itu kalau pas momen-momen kayak ini, mau apa misalnya mau Idul Fitri, berapa sering. Emang berapa sih Pak hitungan sapi harga sekarang Pak? Ya, kalau karkas sekarang sudah 80.000, kalau sapi hidup ya 50.000. Karkas tuh maksudnya gimana Pak? Tulang daging. Tulang daging. Ya, Berarti lumayan kalau ada penambahan 50 kilo berarti ya Pak ya? lumayan. Ya, tambah-tambah sedikit lah pokoknya. Serakah banget sih. Cuma gara-gara pengen cuan lebih, nasib sapi di ujung maut. Belum lagi konsumen pasti ketiban ruginya. Lakukah sapi yang digelonggong subuh tadi? Tadi ada berapa orang Pak yang nawar Pak? Ya, ada 3 orang ada. Terus masih bertahan berarti Pak? Iya, harganya malah belum sampai yang diharapkan. Masih di bawah. Ibaratnya kita masih rugi lah kalau cari tawar. Lah rata-rata tuh tadi berapa Pak? Ya ada yang 19 juta, ada yang 20 juta, ada yang 21. Lah Bapak pengennya yang harga berapa itu Pak? Deal berapa Pak? Maunya aja 22, tapi ya kalau kurang dikit aja. Ini kira-kira bobot berapa sih Pak? Ini ya sekitar 500. 500 ya Pak? Mendadak calon buyer lain datang dan akhirnya sapi miliknya laku terjual dengan pembayaran uang muka di awal. Pembayaran lunas jika sapi sudah dikirim ke kandang yang baru. Sebuah praktik curang yang membuat dada nyesek. Tapi kita yakin kok kalau ini cuma kelakuan sejumput oknum pedagang nakal. Jadi, kalau mau cari sapi dengan kualitas yang super, datang aja langsung ke kandang sapi milik kelompok Pak Agus Zain yang berada di Desa Pandan Retno, Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di sini sapinya ginak-ginuk dan pastinya sehat, bebas dari penyakit. Nasi makannya juga nggak pakai hitungan, gimana nggak gemoy coba? Belum lagi pakan yang dikasih serba alami, nggak aneh-aneh. Makanya proses pemupukan di sini juga nggak pakai lama. 4-6 bulanan, sapi udah bakal dijual lagi. Dan yang terpenting, catat nih, nggak ada acara digelonggong dulu sebelum dijual. Jelas buat ngejaga nama baik, biar usaha yang udah dirintis dari 3 tahun lalu tetap dipercaya sama para pelanggan yang setia dan juga konsumen baru. Penggemukannya kita kasih pakan rumput alami saja, kita tanam di persawahan. Kemudian untuk memacu untuk supaya cepat gemuk itu kita berikan ketela, berikan pakan-pakan seperti katul sama ampas tahu. Kita kan juga menjaga nama kita karena kita sudah memelihara sapi itu sudah lama. Kita akan menjaga nama baik kita di pelanggan. Kalau sapi-sapi di sini nggak ada yang digelonggong karena digelonggong itu menyiksa sapi juga
efeknya juga tidak baik karena kita tidak jujur dengan pembeli. Ya kalau di sini kan sapi-sapi di sini kan tanpa digelonggong saja pertumbuhannya sudah baik karena didukung dari ketersediaan pakan yang bagus, yang banyak, juga peningkatan bobot juga alhamdulillah untuk 3 bulan sampai 4 bulan bahkan sampai 7 bulan 6 bulan itu naiknya bobot signifikan. Nah, jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terus meningkatkan kegiatan pemeriksaan terhadap sapi-sapi yang dijual di pasar hewan Muntilan ini. Pemeriksaan semacam ini rutin dilaksanakan agar sapi terus terpantau dalam kondisi yang sehat dan bebas dari penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK maupun penyakit lainnya yang bisa membahayakan keselamatan sapi. Termasuk kemungkinan adanya sapi gelonggongan yang beredar di pasar ini. Sebenarnya proses pemeriksaan itu dari awal masuk. Kita periksa mulut di mulut itu normal atau tidak, dan umur, poel atau belum. Terus dari segi kulitan bagus atau tidak, terus dari normal atau tidak dari segi kaki-kaki ada kepincangan atau habis luka bekas PMK atau tidak, karena untuk memastikan bahwa sapi yang akan diperuntukkan untuk hewan kurban itu adalah sapi yang sehat dan layak potong. Pemerintah hadir untuk mengawal baik dari pemilihan penyediaan sapi kurban sampai pada proses pemotongan di hari hanya. Kita juga selain mengecek kesehatannya kita juga mengecek bahwa sapi itu bekas digelonggong atau tidak. Cuman selama kami melakukan pemeriksaan sejauh ini belum pernah ada sapi di Magelang itu yang digelonggong. Baik itu di sapi yang masih hidup maupun sapi yang akan dipotong, karena kami juga melaksanakan pengecekan di rumah pemotongan hewan. Sebenarnya ketika sapi digelonggong masih hidup itu sapi kan mudah stres, terus tentunya juga tidak bagus untuk kesehatannya. Sapi bisa mendadak ambruk. Untuk dagingnya yang dipotong memang sapi karena stres, sapi akan mengandung banyak air dan daging tidak enak, mudah busuk. Setiap ada yang melaksanakan penggelonggongan itu akan kami sita. Biar makin mantep and gak salah pilih, ada ciri-ciri sapi gelonggongan yang wajib ente tahu. Ya, meskipun fenomena ini hanya sebagian kecil yang melakukan dan gak perlu terlalu dikhawatirkan. Tapi tetap aja, ini harus jadi refleksi bersama agar perilaku culas ini tidak terus terulang ke depannya. Oke, Buser Investigasi kami sudahi sampai di sini. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.